bersama kami. Saya Zares. Saya Leo. Kami dari Pomet Podcast Magic Band. Terus. Wah, akhirnya kita bertemu lagi Kak Zares. Benar sekali kalian. Gimana kabarnya Kak Zares? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana nih? Tuhan, sehat sekarang. Alhamdulillah. Wah, tadi sudah ada cuplikannya tuh ya. Keren banget ya. Keren banget pastinya. Lagu-lagunya lagu-lagu yang kita familiar ya, yang lagu-lagu perjuangan ya. Nah, yang sebelum kita membahas yang itu, kita bahas yang kemarin tuh podcast yang pertama kita. Gimana Kak Zares? Sudah nonton belum? Udah dong 50 kali. Wah, ya lah. Sering saya tuh nonton dari awal sampai ke menit 1 menit ke 23 itu nggak ada di skip pokoknya. Ya, no skip. Pengen tahu apa aja sih yang kemarin kita ini pengen ulang lagi itu betul-betul dapat inspirasi ya. Iya, kalau saya sendiri Kak Leo banyak sekali dapat inspirasi dari podcast yang kemarin, terutama cara-cara dan kop itu apa tipsnya mereka supaya seimbang antara akademik dan non akademik. Iya, gitu, betul. Kalau buat dangkop sih kemarin. Nah, sesuai dengan judul kali ini, kita akan membahas tentang Romantik 45. Nah, apa itu Kak Leo, Romantik 45? Nah, itu dia. Untuk kita membahas Romantik 45 ini, kita akan ngobrol kembali dengan di pertama ini kita akan ngobrol dengan 2 orang. Yang pertama ada Kak Joni, yang kedua ada Bang Kadri. Kita langsung aja ke yang pertama, ke Kak Joni. Halo Kak Joni. Kak Joni. Halo. Halo, gimana kabarnya Kak Joni? Tuhan baik. Alhamdulillah. Kak Joni, kita mau ngobrol tentang Romantik 45 nih di tahun 2012. Boleh dong sharing ke kita dan penonton di podcast ini, apa sih itu Romantik 45? Bisa diulangin suaranya? Aduh. Bisa diulangin suaranya? Oh ya, ini mau bahas ini tentang yang Romantik 45. Kita mau nanya, apa sih tentang tema Romantik 45 itu apa sih, Kak Joni? Oke, Romantik 45 berarti sekitar berapa itu? 9 tahun atau 9 tahunan ya? 9 atau 10 tahunan ya kayaknya. 2012 ya. Ya. Ya, itu pertama kalinya WPS ikutin kejuaraan secara Grand Prix ya. Grand Prix itu berarti yang misalnya kalau yang di Indonesia itu yang di seluruh Indonesia itu marketing pasti pengen ke situ. Nah, kalau Romantik 45 sendiri itu sebenarnya cikal bakalnya itu dari sebelumnya, dari 2009. 2009 tuh WPS pernah bawa paket yang bernuansa juga Indonesia, cuman bukan Romantik 45 judulnya waktu itu. Pokoknya Indonesia aja gitu dengan lagu-lagunya. Jadi siapa nih yang mengusulkan? Kalau yang mengusulkan sendiri tuh ingat yang saya setelah dari Langgam itu Mas Henry dan teman-teman sebelumnya itu teman-teman ada paket sendiri gitu di apa istilahnya itu di woro-woro itu ayo ada paket apa coba di share kita pilih yang mana yang terbaik gitu. Banyak loh waktu itu paketnya ada banyak, ada tentang Avatar, ada tentang Latin pokoknya. Yang terpilih itu nuansa Indonesia. Tapi belum dapat ini judulnya itu atau paketnya namanya belum Romantik 45, cuman baru dapatnya aja. Dapat garis besarnya aja ya, baru nanti judulnya ditentukan di belakangan ya gitu ya. Ya, belum dapat temanya apa gitu. Cuman pengennya bawa yang nuansa Indonesia gitu. Karena sebelumnya kan banyak makin Indonesia yang temakan lagu-lagu Indonesia maksudnya dan tema perjuangan. Cuman kita pengennya yang berbeda gitu. Oke. Apa tuh yang membuat Kak Joni jadi ikut menyetujui tema Romantik 45? Gimana? Apa yang bikin Kak Joni dan teman-teman akhirnya setuju bahwa yaudah kita Romantik 45 aja, padahal
kalau dilihat Latin juga keren tuh ya, Latin juga keren, lagu-lagu Latin banyak yang keren-keren di luar. Terus ada Avatar mungkin keren itu untuk anak-anak muda pada saat itu kan lagi ngetren tuh film-film Avatar. Betul sekali. Jadi apa yang kalau temanya yang kenapa dipilihnya nuansa perjuangan itu kan istilahnya kalau untuk kita sendiri orang Indonesia itu lebih menerimanya lebih mudah gitu. Iya, benar-benar. Gak sesulit kalau menerima lagu-lagu yang dari luar gitu. Jadi lebih gampang. Kalau yang tentang nasionalis pasti semua orang pasti udah tahu lah. Oh ya ini nasionalis gitu. Dan waktu itu kan kayaknya setelah ada apa gitu kejadian apa, jadi kayaknya cocok dengan temanya WPS gitu. Temanya WPS sendiri itu baru digongkan Romantic 45 itu kalau nggak salah habis 17-an atau 17-annya itu baru diumumkan temanya adalah Romantic 45. Oke. Jadi setelah diskusi panjang antar pelatih akhirnya digongkanlah Romantic 45 ya Kak Joni ya. Iya, betul. Siap. Oke, Kak Leo, dari ngobrol sama Kak Joni jadi saya tahu nih ya, kalau ternyata Romantic 45 itu temanya perjuangan. Iya, kalau perjuangan. Sekilas dari tulisannya aja tuh sepertinya percintaan gitu ya, tapi ternyata ini perjuangan. Nah, ini kan manfaat dari kita ngobrol-ngobrol ya Kak Leo. Iya, benar-benar. Akhirnya tahu kan jadinya bahwa sebenarnya ya Romantic 45 mungkin akhirnya jadi cinta terhadap negara ya. Betul sekali. Berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Oke, terima kasih Kak Joni. Iya, kita lanjut ke Bang Kadri. Bang Kadri. Halo, selamat malam Bang Kadri. Halo, selamat malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Semangat abang lagi. Sehat semua kan yang di sini. Alhamdulillah sehat dong Bang. Apalagi ketemu Bang Kadri tambah sehat. Iya, abang sehat ya? Cerah sekarang. Iya dong, harus sehat. Oh iya. Nah Bang, pada saat kemarin kan ini tahun keberapa Bang? Waktu itu abang jadi apa dibantu di WPS sebagai apa? Aku jadi konsultan waktu itu, konsultan color guard sekaligus visual, kemudian ikut mengkonsep kostumnya, flagnya, propertinya, bentuknya visual. Banyak jobnya. Banyak jobnya ya. Keren juga. Ini kan kalau nggak salah udah tahun kedua Bang Kadri waktu tahun 2012 itu untuk bantu WPS. Nah, dari di luar sana itu apa sih yang biasanya dibawakan sama tim matching band lain itu tema-tema apa aja sih Bang? Yang kayak apa sih? Ada nggak sih pengelompokannya kayak gitu tuh? Ya sebenarnya itu banyak ya macamnya ya. Kayak tren-trennya dari tahun yang lama-lama kemudian sampai yang sekarang juga berubah terus trennya. Ada yang suka bawa lagu Indonesia, kemudian ada yang suka bawa lagu dari DCI, kemudian ada yang suka bawa tema-tema film, gitu-gitu. Kemudian kalau sekarang berkembang menjadi kadang-kadang orang membuat tema khusus, cerita khusus gitu yang mereka bikin. Ya intinya semakin kompleks, semakin kesini semakin kompleks gitu. Yang cerita seperti yang GPM terakhir kali ya, tentang Majapahit itu ya mungkin ya? Iya. Itu salah satu tema yang mungkin orang nggak nyangka-nyangka bakal dikeluarin. Benar. Oh iya Bang Kadri, waktu pertama kali dengar ada ide nih dicetuskannya tema Romantic 45, apa sih tanggapan Bang Kadri? Excited ya, antusias karena memang sebelumnya itu sudah ada, itu terinspirasi dari sebuah paket pertunjukan di TV, acara TV waktu itu namanya Harmoni kalau nggak salah, Andirian. Jadi satu malam dia menampilkan medley yang dibawakan oleh dua orang penyanyi, namanya Gamaliel dan Audrey Tapiheru. Di situ sekitar 10-an menit atau 12 menit juga.
bawa medley lagu-lagu perjuangan dan di aransemen sebegitu bagusnya, akhirnya kita timbul ide kenapa nggak ini yang dibikin sebuah paket pagelaran marching band. Karena bahannya memang udah bagus gitu. Kemudian kita akhirnya punya gambaran nanti bagaimana musik yang akan dibawakan, nanti bagaimana visual yang bisa dilakukan, itu udah kebayang gitu. Jadi excited. Jadi kayak dapat wangsit gitu. Iya benar. Okay. Kita kan memang butuh cari ini ya, inspirasi ya. Kebetulan begitu lihat paket itu kayaknya ini yang bakal oke nih. Iya. Dan akhirnya terjadi ya Bang Kadri. Dan saya akhirnya terjadi. Penonton sangat excited sekali. Iya, walaupun pada akhirnya aku juga nggak tahu kenapa itu namanya menjadi romantik 45 ya. Jadi mungkin akhirnya menimbulkan pertanyaan orang. Mungkin ini seperti tren YouTube sekarang mungkin ya. Mungkin ini seperti tren YouTube sekarang mungkin ya. Jadi orang ini clickbait. Jadi orang penasaran romantik 45 apa gitu. Jadi pengen nonton. Iya, ini soal percintaan atau soal apa? Kenapa? Benar. Dan ternyata begitu nonton tentang perjuangan. Ternyata begitu nonton tentang perjuangan lebih senang lagi. Ada sih dikit-dikit ya. Sama romantis itu benar. Ada dari awal sampai akhir itu dikemas sedemikian rupa itu tetap kelihatan secara kontinu. Iya. Nah, Bang Kadri waktu mungkin juga menyarankan ya. Terus apakah memang Bang Kadri udah melihat bahwa WPS ini mampu membawa ini atau ayo paksa aja, coba aja deh atau gimana? Kalau aku sih dari awal udah yakin banget ya kalau timnya di sana bakal kuat gitu untuk membawakan tema yang ya lumayan berat lah gitu dengan orang-orang yang ada di sana gitu. Dan pengalaman sebelumnya waktu di Bali kan udah pernah lihat. Iya ya. Jadi udah makin yakin kalau ini bisa dibawa ke lomba yang lebih gede gitu di GPB gitu. Udah firasat lah ya. Sudah firasat. Iya, udah yakin lah ini. Betul. Nah, mau nanya nih, ini yang memang kan apa namanya ya bahasanya romantik 45 memang kita tetap membahas tentang penjuang untuk mendapatkan kemerdekaan di Indonesia. Iya. Tapi di scene acaranya tadi, scene penampilannya itu kan ada momen-momen yang bisa dibilang paling berkesan. Agak dewasa gitu. Iya. Nah, itu gimana itu waktu itu Bang Kadri bertugas sebagai konsultan di bidang visual juga sama Kalorgat, gimana meramunya itu supaya kelihatan romantis tapi nggak terlalu dewasa gitu. Biar orang nggak salah tangkap gitu ya kali ya. Iya, memang tantangannya kalau mau membuat satu pagelaran di unit ini yang notabene anaknya kan memang masih anak-anak SMP. Betul. Kalau bawa tema percintaan ya harus hati-hati, masih anak-anak. Jadi memang sebuah tantangan intinya kan. Kita harus membuat koreografi dalam batasan-batasan tertentu, namun tetap harus mampu menyampaikan pesannya dengan baik gitu. Iya. Memang ada adegan-adegan yang menari dengan perkusi itu ya kalau itu ya. Terus ada pelukan. Gitu dan orang-orang melepas. Orang-orang teriak semuanya teriak gitu ya kan. Nah, tapi orang intinya. Tapi orang tetap melihat itu sebagai hal yang wajar gitu. Karena masih dalam batas-batas tertentu. Iya. Salut juga gitu. Ngelihat ini ya tetap harus ada romantisnya, tapi nggak terlalu dewasa. Itu meramunya bagus banget. Jadi orang nggak berpikiran jelek, tapi malah mantap banget nih. Ini mungkin kayak ginilah perjuangan pada saat dulu ya. Ya karena mungkin didukung juga dengan nuansa musiknya ya, bukan musik-musik percintaan gitu pada saat itu. Gitu kan. Jadi itu kan mau menggambarkan mereka kayak mau melepas pasangannya untuk berjuang ke medan perang gitu kan. Betul. Nah, jadi orang nggak akan terbawa ke suasana yang romantis yang dewasa. Betul. Iya. Oke. Nah, ini buat ke Bang Kadri sama Kak Joni nih.
kalau dilihat dari penampilannya, itu menurut Kak Joni sama Bang Kadri, bagian mana nih yang paling berkesan buat masing-masingnya? Yang paling ini gua banget ini. Bang Kadri dulu nih, yang mana yang paling berkesan? Yang mana dulu? Sebenarnya banyak banget ya sejak pertama banget di Field Commander-nya Kak Joni kasih apa main, itu ada adegan di stasiun kereta api, itu menurut aku udah sesuatu gitu. Tapi banyak momen-momen ya, ada momen-momen kecil, momen sedang, ada momen musik, ada momen visual, ada momen yang berbarengan, ada momen yang gede banget di ending itu menurut aku ya. Tapi yang salah satu yang paling berkesan itu adalah pada saat dirobeknya bendera. Oh, iya, bendera Belanda yang warna birunya itu. Iya. Nice banget. Karena menuju ke proses itu kan kayak ada movement di mana semua gol ke tengah, kemudian ada tangga yang ditaruh di situ dan ada proses naik dan orang nunggu-nunggu ini mau apa gitu kan. Betul. Walaupun mungkin sebagian udah bisa menebak karena ini kan cerita sejarah ya, kita udah tahu betul. Ada adegan itu memang di ininya ya, di sejarah aslinya. Sejarah asli memang ada perobekan. Ada yang memang sudah tahu, ada yang memang belum tahu, tapi tetap excited menunggu proses itu sampai dia naik ke atas lalu kemudian merobek dan mengeksekusinya dengan baik. Menurut aku itu salah satu momen yang paling berkesan gitu bagi aku. Bang Kadri itu kan selama latihan kan pasti sudah lihat ya Bang Kadri bagian tersebut, tapi tetap masih terharu ya Bang Kadri ya? Tetap selalu. Masih kerasa ya, masih goosebumps kalau lihat itu ya. Sekarang pun kalau kita nonton itu lewat video aja masih kerasa. Banget. Nah buat Kak Joni nih, yang mana nih momen yang paling dapat ini? Selain yang ini ya, dibukain itu ya. Apa? Yang selain yang dibukain jubahnya itu ya. Yang mana nih Kak Joni? Kalau itu kan itu di awal. Kalau tadi kayaknya Bang Kadri udah banyak nyampaikan tuh, hampir semuanya. Jadi saya mau yang mana nih? Nggak ada. Sudah disampaikan semua. Tapi kalau dari saya sih setiap yang dibilang Bang Kadri, setiap momen kecil-kecil itu sangat ini ya, membekas gitu. Momen kecil-kecil itu sangat membekas. Tapi kalau yang paling besar momennya atau gongnya itu pada saat almarhum dari Pak ini, siapa itu? Pak Isnu. Almarhum yang ngomong dengan proklamasi bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu kan itu semuanya pasti akan dapat banget. Padahal itu hanya sepotongan dari proklamasi, cuman itu kesannya banget, dapat banget itu. Silent moment, terus ada posisi formasi berputar dan boom. Dan terakhirnya itu kan pokoknya diskusinya dan musiknya itu benar-benar bikin orang kalau mau duduk, mau berdiri, mau duduk, jadi agak jadi bingung ya. Soalnya dibuat main naik turun. Belum itu pokoknya dari sisi itu sudah dari pas proklamasi dan lanjut ke bagian ending gitu. Dan itu kan temponya untuk pemain sekelas yang banyak SMP-nya itu temponya benar-benar cepat gitu. Istilahnya itu F1 gitu. Jadi F1 temponya cepat banget untuk kelas itu SMP dengan tempo yang segitu ajar. Iya. Dapat standing approach yang sampai, jadi dalam hidup saya itu 2 kali dapat standing approach. Yang pertama waktu masih jadi pemain, dan yang kedua masih jadi pemain pas Commander gitu. Yang pertama waktu masih jadi pemain di nice. Itu semua orang itu yang sampai bilang lagi itu kedengaran itu. Itu kedengaran sekali lagi waktu masih jadi pemain atau player di lapangan. Lagi gitu. Ya, dan satu lagi pas jadi Commander itu dengar sekali lagi. Jadi semua orang sampai berteriak Indonesia apa gitu.
Keren, Ya, keren. karena belum selesai, kenal musik banget belum gitu, selesai kenal juga lagu. orang tepuk tangan loh Kak Oh, Leo. Benar, benar. selesai, saking Semua bagusnya standing ya. applause dan Selesai. nggak duduk lagi sampai selesai. Ya kan? Iya, nggak duduk lagi, udah standing. Iya, Pokoknya betul. mereka goosebump sampai sekujur-kujur tubuh. Udah Nggak mau duduk berdiri lagi. semua. Oke, Oh, terima duduk lagi. kasih. Waduh, memang bagus nih. Kalau diulang lagi, Kak Leo di YouTube ada nggak sih full videonya Romantic 45? ada banyak banget tuh. Takutnya ini penonton jadi tambah penasaran nih. Kan kalau di sini cuma cuplikan aja. Mudah-mudahan di YouTube nanti mereka ketemu ya. Apa kita nanti kasih tahu link YouTube-nya? Siap, nanti kita kasih tahu link Iya. YouTube di deskripsi ya. Nanti saya tonton 50 kali. Harus tonton. Harus tonton itu goosebump-nya nggak berhenti-berhenti, nonton sekali, dua Nanti kali, saya tiga kali. berdiri gitu ya. Dari awal itu udah dapat banget momennya itu di waktu masuk di stasiun. Yakin Terus sih. itu, Kak Zara sudah nonton kan? Baru sekali. Tapi mau langsung 2 kali, 3 kali kan? Mau 50 kali rencananya. Nah, itu dia. Nah itu tadi kita udah ngobrol sama Bang Kadri, sama Kak Joni, kita udah Seru banyak yang banget. kita ambil ya. Ternyata untuk memutuskan satu tema itu nggak gampang ya. Jadi Iya. banyak kepala yang harus merembukan itu ya Kak Zares ya. Dan ternyata ya Kak Leo, ada banyak tren yang dibawakan oleh band-band matching band gitu ya. Ada percintaan, perjuangan, membawakan lagu-lagu, film, bahkan sirkus, pokoknya banyak sekali. Iya. Nah, Itu seperti genre musik juga ya, mau ada yang mau pop, ada yang mau rock, ada yang Latin, jazz. Pokoknya rame lah kayak gitu. Tinggal pilih aja. Iya, Dan satu lagi nih Kak Leo, aku mau nambah. Apa itu? Karena ini kan debut pertamanya WPS di GPI. Iya benar. Jadi pemilihan tema yang seperti itu, kemudian koreografi, semua visual-visual yang begitu, itu memang penting banget dipikirkan matang-matang supaya orang yang menonton, baik itu juri atau penonton, nggak cepat lupa. Jadi begitu keluar dari Istora, nggak langsung lupa tadi yang bagaimana ya, nggak, tapi dia bakal ingat sampai kapanpun gitu. Iya. WPS yang pertama kali datang ikut. Nah, iya. Ini dari Kalimantan lagi selain MBPKT kan? Iya, jadi orang memang ingat ada band baru yang namanya WPS, bawa tema perjuangan, yang visualnya ini, yang musiknya ini, itu penting banget. Iya. Dan kalau nggak salah lupa ya, setelah keluar dari nonton, keluar di Selasar itu, semuanya ngobrolin itu. Perasaan saya ya. Kak Leo? Kayaknya nggak ada ngobrolin yang lain setelah saya. Apa saya kepedean ya? Tapi semuanya ngomongin itu. Yang mana ya? Yang ini. Tadi ada yang robekin ini yang bener gitu. Keren juga. Nice. Salut buat tim pelatih dan semuanya tim konsultan pada saat itu. Siap. Oke, terima kasih ya Bang Kadri, Kak Joni sudah ngobrol-ngobrol. Ya. Sama-sama. Keren banget ya Kak Leo ngobrol kita kali ini. Kalau nggak ngobrol gini saya jadi awalnya saya kira percintaan, ternyata perjuangan. Pasti malam ini nggak mau tidur kan? Pasti mau nonton yang kedua kalinya kan Kak Zara? Saya mau cari lagi. Jadi penasaran kan dengan main WPS kan? Banget. Oke, kita sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, mungkin kita break dulu ya. Kita saksikan video berikut ini.
Oke, kita sudah bertemu kembali nih dengan narasumber di Segmen kedua kita. Halo, selamat malam. Awalnya nggak nyangka sih Mas Leo. Dulu kan di 2009 itu. Wena, pada saat itu yang kamu pikirkan supaya feel-nya dapet, kamu bayangin itu temanmu itu sebagai apa? Bonyok sih Kak, bonyok. Namanya kayak beban kali kayak. Nah, itu sensasinya gimana nih? Pas saking sibuknya seperti apa bagi waktunya? Ya terpaksa jadi bunglon.